Baik, sekarang saya akan mulai menjelaskan mengenai itu tempat nah, fakultas di mana tempat saya berkuliah yang dinamai itu Chinese International Education College atau Overseas Education College. Nah, fakultas ini tuh kenapa sih harus ada penjelasannya sendiri? Nah, pertama, fakultas kita ini tuh didirikannya di tahun 1956. Jadi sekarang tuh udah 69 tahun. Nah, kemudian juga ini merupakan fakultas pertama di Tiongkok sini yang menerima mahasiswa asing. Nah, meskipun fakultas kita mungkin nggak selama umur siapanya sendiri, tapi kita udah punya lebih dari 65.000 mahasiswa dan sudah punya banyak alumni yang tersebar di seluruh dunia. Dan ini adalah timeline kita dari tahun 1956 hingga tahun ini. Jadi mungkin kalau tahun depan tuh kita merupakan ulang tahun kita nih yang ke-70 nih. Nah, kemudian di fakultas kita ini juga udah punya 63 full-time teachers atau misalnya dosen-dosen yang di 24 diantaranya itu udah bergelar associate professor atau lebih tinggi. Nah, kemudian aku mau jelasin lagi ya, kalau di sini tuh kalau fakultas kita tuh terletaknya di kampus Chang'an. Jadi beda sama yang kampusnya ini ya. Kita ini sekarang lagi di Sentul, tapi fakultas aku ini ada di Chang'an. Nah, fakultas kita ini kenapa sih sangat istimewa? Nah, fakultas kita ini tuh sebenarnya fakultas di mana mahasiswa internasional tuh bukan cuma belajar Mandarin aja nih, tapi juga kita bakal memperkenalkan budaya-budaya Tiongkok sini nih kepada mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi kita tuh gak cuman dari kampus kita aja, tapi kita kadang tuh manggil dari luar juga tuh. Jadi kayak ada acara seperti ini, itu tuh kita tuh kadang manggil dari luar. Dan tadi yang udah dibilang, ini ada namanya Cungkul. Ya, ini Cungkul itu kita ada ini setiap tahun. Yang kebenaran yang bakal mengadakan tuh fakultas kita. Nah, kemudian saya bakal masuk ke program-program apa aja sih yang ada di fakultas kita ini. Nah, fakultas kita ini sebenarnya nggak cuma program S1 atau S2, tapi kita juga kalau misalnya kita mau belajar ke sini nih, belajar Mandarin selama 1 tahun atau setengah tahun juga boleh. Nah, kita punya program bahasa Mandarin jangka panjang. Nah, program bahasa Mandarin jangka panjang tuh kita bakal diajarin bahasa Mandarin mulai dari percakapan, mendengar, dan lain-lainnya. Nah, kemudian nih yang gak kalah menarik dari program kita ini sebenarnya kita tuh nggak cuma belajar bahasa bahasa Mandarinnya aja nih, tapi kan tadi udah dibilang kita bakal belajar budayanya. Jadi di sini pun nggak cuma kita bakal ada kelas bahasa Mandarin, tapi juga bakal ada kelas sejarah, kelas pertukaran budaya, terus kelas kaligrafi. Nah, dan kemudian yang paling penting nih, kalau kita misalnya masih ingin belajar Mandarin dari nol, kita mau ujian HSK nih, kita pun ada kelas bimbingannya. Kemudian ini ada program S1. Ya, ini kita bakal masuk ke program S1-nya. Nah, program S1 kali ini yang bakal saya jelasin tuh ada tiga. Nah, yang dua diantaranya ini merupakan bidang pendidikan dan budaya. Nah, bidang pendidikan dan budaya ini kita bakal menekankannya itu untuk pendidikan ya, gimana kita untuk menjadi guru bahasa Mandarin di negara kita atau misalnya di negara lain. Nah, kemudian untuk budaya ini kita untuk memperdalam budaya-budaya Tiongkok. Nah, pelajaran apa aja sih yang mungkin bakal beda dari pelajaran bahasa Mandarin? Nah, kemudian di sini tuh ada pelajaran psikologi pendidikan. Jadi kita tuh bakal diajarin cara lebih mengenal nih kalau cara ngajar tuh kepada murid tuh gimana. Terus kemudian ada pengantar ilmu pendidikan. Nah, kemudian untuk yang budaya mungkin kita bakal belajar bahasa Mandarin yang zaman dulu kali ya. Terus kemudian juga ada ilmu aksara Mandarin atau kita bisa menyebutnya Hanse. Terus kemudian yang satu yang paling penting juga ini ada metode pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua. Nah, ini program yang mungkin mungkin banyak orang yang bakal tanya-tanya nih. Ini program ekonomi dan perdagangan. Kan tadi aku bilang kalau di sini tuh kita bakal belajar bahasa Mandarin. Nah, tapi di sini tuh kita punya program khusus bahasa Mandarinnya yang untuk bisnis. Jadi apa sih bedanya pelajaran bahasa Mandarin tadi? Nah, jadi kita tuh diajarin bahasa Mandarinnya tuh untuk lebih spesialisnya untuk di bisnis. Tapi kita tuh nggak cuma belajar bahasa Mandarin bisnisnya aja, tapi kita pun bakal masuk ke ranah ekonominya. Jadi kita tuh di sini bakal ada pelajaran-pelajaran yaitu dari prinsip ekonomi, ilmu moneter, perdagangan internasional, terus kemudian ada marketing, terus kita juga bakal dijelasin mengenai gambaran umum dari ekonomi di Tiongkok ini. Dan kemudian ada pelajaran yang baru kita buka di semester lalu yaitu ada kewirausahaan dan manajemen operasional usaha kecil menengah. Nah,
kan kok tadi nanti harus ada magang nggak kalau di program? Nah, nah kita pun sama, kita juga harus magang nantinya. Nah, tapi kalau kita misalnya mau magang, mungkin kita belum tahu nih mau magang di mana nih. Nah, kita nggak usah khawatir, karena di fakultas kita tuh udah bekerja sama sama tempat-tempat terkemuka di Xiamen maupun mungkin perusahaan-perusahaan yang terkemuka di Tiongkok nih. Jadi misalnya kita kalau udah harus magang, kita nggak tahu nih mau kemana nih magangnya. Nah, kita boleh daftar nih yang ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Nanti mungkin daftarnya juga malahan boleh daftarnya sama guru kita masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari alumni kita yang udah lulus. Nah, alumni kita tuh sebenarnya nggak cuman kalau nggak udah lulus tuh nggak cuma langsung balik Indo atau misalnya menetap di sini untuk kerja, tapi juga ada beberapa. Kayak misalnya teman saya ini Yihua ini, dia lulusan tahun 2024 dan ini ada 3 teman kami dari lulusan tahun 2025 yang sudah bekerja. Nah, tapi nggak cuma kerja aja sih, ada juga yang memutuskan untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke S2. Ini ada teman kita dari Thailand dan dari Ukraina ini yang memutuskan untuk S2 juga nih. Dan juga ada Veda juga nih yang mungkin S2-nya kalau tadi ini dua ini mereka masih di Xiamen University sini. Kalau Veda ini dia pindah ini ke Wuhan University. Nah, kehidupan di kampus, kalau tadi mungkin udah dijelasin ya beberapa kehidupan di kampus, tapi ini bakal jelasin lagi. Tapi ini terkonsentrasinya khusus di kampus Yan'an ya. Jadi mungkin juga bisa lihat nih, di kampus Yan'an ini ada apa aja nih. Kan tadi kalau dibilang di semi ada ini, ada itu, di Yan'an nih kita lihat juga. Nah, pertama yang tadi udah dibilang, ini acara terbesar dari jurusan kita nih, yaitu Zhongguore, atau kita bisa bilang Chinese Culture Festival, atau China Day, atau misalnya Hari Tiongkok gitu. Nah, di sini tuh kita tuh bakal sebenarnya nggak cuma manggil dari luar, tapi kita sendiri pun bisa perform gitu. Jadi misalnya kita perform pakai Hanfu, ini semua di sini tuh banyaknya mahasiswa kita sendiri loh. Ya, kayak misalnya ini pun saya sendiri loh ini. Ini saya di sini pakai Hanfu di sini. Ini Zhongguore yang tahun ini yang 2022. Nah, sebenarnya kita nggak cuma bisa perform aja, tapi kita bisa nyoba ini alat. Misalnya ada kebudayaan apa aja, misalnya di sini ada mereka sedang mencoba wayang. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya wayang potehi kali ya. Kemudian di sini juga ada teman saya nih yang mencoba cara menulis kaligrafi di alat Tionghoa nih. Nah, kemudian sebenarnya emang ini kegiatan yang paling besar, tapi mungkin masa kegiatan cuma ini sih? Nggak juga dong. Kegiatan kita tuh nggak kalah juga nih. Nah, yang pertama, nah, yang ini yang mungkin saya bakal tekankan di sini. Nah, ini kita di fakultas kita ini sebenarnya ada klub. Kalau tadi misalnya ada klub-klub, misalnya ada drama, ada apa. Nah, ini salah satu klub yang bakal saya jelasin nih. Nah, ini komunitas budaya tradisional, tapi di sini maksudnya tradisional Tiongkok ya. Nah, di sini tuh mereka tuh bakal ngajak kita mahasiswa-mahasiswa sebenarnya nggak cuma dari fakultas kita. Ini kalau kamu mau join juga boleh. Nanti tinggal follow aja di akun WeChat-nya ya, di official-nya. Nah, misalnya ini kegiatan ini tuh kita sedang mengecat kipas nih, kipas tradisional, tapi kita bisa diajarin cara ngecatnya tuh gimana sih supaya bisa terbentuk motif yang sangat bagus tuh. Nah, kemudian ini kegiatan yang paling baru nih. Kegiatan ini itu baru tahun ini nih adanya nih. Jadi misalnya kalau tadi kan kegiatannya tuh, loh kok kita budaya-budaya Tionghoa terus nih ya, kenapa budaya mereka terus yang dikasih ke kita. Nah, sekarang kita bisa boleh nih, nunjukin kalau misalnya budaya kita tuh gimana. Nah, kebenaran nanti di Jumat ini, di tanggal 19 Desember nih, nanti kamu juga boleh ikut nih, boleh nih datang ke Shanghai nih. Iya, nih kita bakal ngadain nama event nih, namanya Xiaoke Tinta Koji, atau misalnya kita bilang ruang tamu kecil tapi sangat internasional. Nah, kebenaran host di bulan Desember ini merupakan kita loh, orang Indonesia nih. Jadi mungkin, ya, kita sebagai orang Indonesia harus support dong, kalau budaya Indonesia tuh bisa ditampilkan di depan teman-teman internasional kita. Nah, ya, dan ini bakal ada sneak peek-nya nih, kalau kita tuh bakal main angklung di sini. Ya. Nah, kemudian ini kegiatan yang bulan lalu nih. Karena yang kegiatan ini kan masih bulan Desember ya, masih nanti tanggal 19. Nah, ini kita kasih lihat nih kegiatannya kurang lebih tuh seperti apa. Nah, bulan lalu nih mahasiswa kita yang Thailand yang mengadainnya. Nah, kegiatannya itu kurang lebih seperti kita bakal
bikin semacam art and craft, tapi mungkin yang di Indonesia kita nggak bikin ya, karena kita gantinya sama angklung. Terus kemudian kita ini hasil foto barengnya, sudah kita bikin hasil art and craft-nya. Kemudian juga kita bakal ngepresentasiin nih negara kita tuh seperti apa. Mereka pun sama nanti pakai baju tradisional khas negara mereka. Kita pun sama dong, nggak mau kalah dong kita orang Indo tuh. Nah, kemudian kegiatan kita tuh sebenarnya nggak cuma di dalam kampus. Seperti yang di atas ini, kita tuh sebenarnya kampus suka diundang untuk mengikuti kegiatan. Ini kebenaran kegiatan yang saya ikuti ini, saya diundang untuk melihat kantor pusatnya Xiamen Air tuh kayak gimana sih. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini juga masih kegiatan yang diadain kampus sendiri. Mungkin skalanya nggak sebesar Cungkur tadi, tapi ini mungkin kegiatan yang sangat memorable ya bagi kita nih. Nah, ini contohnya ini saya ini mengikuti lomba pidato. Ini yang diadainnya Xiamen University sendiri. Sebenarnya ini gak cuman mahasiswa dari jurusan kita, ini juga ada teman kita nih, Ica ya. Dia juga dari kampus sini ya. Ya, dia juga ikutan nih. Kemudian sebenarnya di hari besar lainnya seperti kita misalnya hari besar Mooncake Festival atau kita sebutnya Zhongqiu, kita pun bakal ngadain kegiatan yang mungkin skalanya lebih kecil juga, tapi gak kalah menarik juga. Nah, kemudian ini juga kegiatan di luar kampus. Jadi kalau misalnya kita cuma ikut, nah sekarang kita juga, kalau tadi misalnya presentasinya masih di dalam kampus nih. Ini kebenaran saya nih, di bulan Januari ini saya juga diundang untuk presentasi ke komunitas-komunitas anak SD mungkin ya di Tiongkok sini nih, di Xiamen. Dan ini saya pun sama, tugas saya mempresentasikan Indonesia. Dan di bawah ini pun saya diundang sama komunitas mereka untuk menghadiri kegiatan lainnya. Nah, kemudian ini kalau tadi mungkin kegiatan-kegiatannya, mungkin ini kita kurang lebih nih mahasiswa kita tuh seperti apa sih? Nah, ini mungkin gambaran foto-foto kelas di akhir semester. Nah, kita setiap akhir semester tuh kadang kita minta klausenya, lause boleh nggak kita foto bareng nih? Jadi kan kita tahu nih di kelas ini tuh ada siapa aja gitu kan. Karena teman-teman kita tadi juga ada yang nggak cuma dari S1, tapi ada yang juga belajarnya cuma setahun nih. Jadi kan mungkin teman-teman kita ini bakal udah nggak ada nih. Nah, ini kurang lebih. Ya, bakal kangen juga nih. Ya, dan ini juga di sini kita bisa lihat kalau mahasiswa kita tuh sebenarnya dari berbagai macam negara juga. Nah, kemudian ini juga baru tahun ini nih, kita juga mulai ikut aktif kegiatan yang diselenggarakan kampus. Jadi, mungkin kalau kita selama ini tuh ikutnya kegiatan kita aja terus gitu ya. Nah, kampus juga suka ngadain kegiatan olahraga tentunya. Nah, kegiatan olahraga, tadi kan pelajaran olahraganya tuh sangat berbagai macam. Nah, kebenaran ini salah satu kegiatan yang baru saja kita ikuti ini basket. Ini tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada. Baru tahun ini nih pertama kali. Iya. Ya, meskipun ini baru basket yang putrinya, tapi kita harap ke depannya mungkin yang putranya juga bisa ikut juga ya. Apalagi kita ini kan dari berbagai macam negara, jadi kayak unik gitu kalau selama saya nonton nih mereka nih komunikasinya tuh bahasanya tuh berbagai macam, gak cuma bahasa Mandarin gitu. Tapi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa mereka sendiri, karena ya tentu saya kalau teman-teman yang dari Indonesia pun bakal ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini tadi yang dibilang karena kita pelajaran olahraganya sangat banyak. Nah, kita pun setiap tahun bakal ngadain pesta olahraga. Di Senin pun ada ya. Ya, kita kita di Shanghai. Ya, di Suning ada, ini di Shanghai ada. Tapi ini bakal berkompetisinya sama jurusan lain nih. Nah, ini lomba olahraga antar fakultas. Iya, secara betul. wajib tahunan. Iya. Nah, kemudian untuk pendaftaran. Kalau tadi mungkin pendaftarannya udah secara general ya untuk berbagai jurusan. Kok ini lebih ke pendaftaran untuk di jurusan kita, tapi khususnya untuk di program bahasa dan S1. Nah, untuk syarat pendaftaran kita tuh ini untuk khusus yang program S1 nih ya. Berusia di 18 hingga 30 tahun. Nah, kemudian ya tentu harus sehat secara jasmani. Dan kemudian bukan warga negara Tiongkok, karena ini kan bahasa Mandarin untuk kita sebagai warga negara asing. Kemudian kita harus punya ijazah SMA atau surat yang membuktikan kalau kita bakal lulus di tahun yang akan mendatang. Nah, tapi untuk beasiswa, ya silakan tadi merujuk ke slide yang sebelumnya tadi, ada syarat-syarat untuk beasiswa itu seperti apa. Karena mungkin di sini saya nggak bisa tampilin, tapi harus merujuk ke slide tadi yang sebelumnya. Nah, kemudian karena kita belajar bahasa Mandarin, nanti takutnya susah nih ya. Kan kita boleh nih, kalau misalnya persyaratan untuk S1 di bahasa Mandarin, nah kita tuh tentunya harus punya sertifikat HSK dengan skor di atas 180. Nah,
bagi pendaftar yang udah punya sertifikat HSK nih sebelumnya, tapi skornya di atas 210. Jadi kita bisa masuk langsung ke program tahun kedua. Jadi ibaratnya kita bisa skip setahun di sini. Jadi kalau tadi kan dijelasin kalau kita misal program S1 nih 4 tahun ya. Nah kalau di kita nih kalau dengan punya HSK 200, di atas 210 tuh kita boleh cuman lulus S1 cuma 3 tahun. Nah tapi misal kalau yang bilang, wah ini kenapa harus ada HSK-nya? Nah tapi nggak usah khawatir kalau misalnya belum punya HSK, kita bisa belajar dari nol untuk mengikuti program bahasa Mandarin 1 tahun terlebih dahulu. Nah program bahasa Mandarin yang 1 tahun itu seperti apa? Itu yang tadi saya jelasin di paling awal. Nah kemudian tadi kan ada kelas bimbingan HSK nih di program Mandarin 1 tahun atau setengah tahun. Nah kalau misalnya dalam 1 tahun nih, belajarnya rajin nih, terus ikut tes HSK 4 di atas 210 nih nilainya. Nah boleh juga nih langsung loncat ke program tahun kedua. Jadi dihitung-hitung ya sama aja sih 4 tahun ya. Cuma mungkin bedanya kalau ini harus daftar lagi. Kalau yang ini mungkin udah langsung aja kita S1. Bedanya itu. Dan ini sekian dari presentasi yang kita adain hari ini. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh diketik di kolom komentar. 'Ini pertama yang mana?' Oke teman-teman, kita coba lihat pertanyaannya ya. Aku lagi baca pertanyaan. 老师，我们现在是看问题，然后回答一下他们的问题。 Ini aku lihat pertanyaan pertama dari Kak Jun Xiang. Apakah ada murid yang mau apply 接受 Oh ini mungkin S2 ya? Ini boleh diperjelas mungkin Kak, ini untuk jenjang apa? Mungkin Dan S2. Iya. Kalau untuk pendaftaran CGS boleh disesuaikan dengan syarat dokumen yang diminta ya. Kebetulan saya juga adalah penerima beasiswa CGS, jadi boleh dilihat dari website, kemudian dilihat timelinenya dan kontak sama sekolah. Untuk S2 itu CGS memerlukan kita untuk menghubungi dosen atau calon supervisor. Jadi ini juga betternya langsung hubungin ke fakultas dan fakultas akan bantu jika ada kesulitan atau melalui website fakultas juga bisa.